Oke teman, jadi sebenarnya ini tuh nggak begitu diharapkan teman ya, semenjak retest yang kemarin kita alamin. Jadi dari descending triangle kita berhasil breakout ya, sedikit summary aja, and then kita finally kembali retest teman. Dimana ini kita juga udah expect dari 2 hari lalu ya, breakout and then retest. Ini gua ada umumin melalui VIP BingX. Jadi sedikit shout out bagi kalian yang maybe tertarik untuk join grup ini gratis ya, gue bakalan ngasih daily update analisis untuk Bitcoin secara real time. Kalian bisa join ini gratis, tinggal daftar BingX melalui link di deskripsi dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Dimana setelah retest ya, apa yang kita expect sebenarnya adalah kita untuk lanjut naik teman ya, balik lagi ke level 29.000 gitu. Nah, tapi pada faktanya yang saat ini kita alamin apa, kita malah kembali terreject teman ya, dan saat ini kita balik lagi ke daerah yang at least mendekati support teman ya, dari 27.500. Nah, kalau menurut pandangan gue pribadi ya, di sini gue ngeliat ya ada sedikit pelemahan gitu dari sisi buyers ya, karena memang dari retest yang kemarin kita alamin, kita nggak lanjut naik ya ke atas gitu, balik lagi ngetesting area 28.8 lagi, tetapi malah kita dibawa kembali turun lagi dan sideways sampai sejauh ini. Terus ini juga udah memasuki hari Sabtu ya, yang jadi concern adalah time frame weekly-nya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas besok untuk time frame closing weekly-nya ya. Most likely sih ini kemungkinan kita nggak bakal closing di candle hammer teman-teman. Karena udah nggak bakal begitu banyak pergerakan terjadi pada hari Sabtu maupun Minggu ya. Seperti yang gue bilang di video yang lalu juga bahwa penentuannya di closing weekly gitu ya. Kalau misalnya kita bisa closing weekly di candle hammer, itu pasti bakalan at least memberikan Bitcoin tekanan bullish dibandingkan bearish gitu ya. Kalau misalnya closingnya merah seperti ini cenderung sepertinya nggak bagus teman. Tapi ya kita bakalan lihat gitu ya. Penentuannya sih sebenarnya nanti di akhir hari minggunya gitu. Karena menjelang minggu biasanya sekitar jam 12 malam sampai jam 7 pagi ya masih ada chance untuk Bitcoin bisa kembali pump lagi, dan siapa tahu maybe nge-retest area level 29.000 ya. Jadi sebenarnya yang nggak bisa dijudge saat ini juga. Kalau misalkan ada possibility teman-teman untuk kita kembali retest lagi ke area level 28.8 sampai 29.000, ini most likely bakalan bullish banget, dan minggu depannya kemungkinan likelihood kita bakalan breakout teman-teman kalau misalkan itu terjadi ya. Jadi menurut gue dengan retake area level 28.8 entah di hari Minggu atau di hari Seninnya ya, sampai 29.000, itu probabilitas bullish akan meningkat kembali menjadi 60% teman-teman ya. Jadi ya untuk kesimpulannya sih memang kalau misalnya kita lihat dari time frame pendeknya saat ini teman-teman ya, menurut gue sih lebih cenderung bearish yang memegang kontrol gitu. Dikarenakan memang dari retest yang kemarin kita alamin ya, kita nggak lanjut naik tetapi nggak tahu kita dibawa turun perlahan-lahan, dan saat ini tuh sideways saja market ya, nggak begitu banyak pergerakan juga. Ini udah memasuki ambang-ambang klimaks teman-teman ya, dimana udah sekitar 19 sampai 20 hari kehitung kita sideways ya. Ini kalau ini dari tanggal 18 Maret sampai tanggal 8 April. Yang kemarin kan kita hitung sekitar ini cuma 18 harian and then terjadi breakdown gitu. Ini udah masuk ke 19 sampai 20 hari. Jadi sebenarnya pergerakan besarnya ini bakalan terjadi di minggu depannya nih. Kalau Bitcoin maintain seperti ini teman ya ini nggak bagus teman ya. Ini malah cenderung kita bakalan menuju ke level 27.000 lagi, and then kalau misalkan kita breakdown dari pattern yang satu ini, most likely ya kita bakalan visit area level 25.000 untuk Bitcoin. Karena memang ada pandangan lain juga teman ya mengenai akumulasi yang kita alamin ini ya, bisa jadi ini juga adalah apa? Adalah distributionnya week off, di mana ya kalian bisa lihat ya, ini ada ciri-ciri dari pattern distribution ya. Jadi setelah pattern distribution biasanya kita lanjut turun dan lanjut breakdown. Sama seperti kemarin kita juga kena distribution di sini teman-teman ya, distribution. Ini ya kemarin kita udah gambarkan lah BC-nya di mana, buying climax-nya, automatic reaction-nya, uptrust-nya di mana, and then ternyata hasilnya bener kita breakdown sesaat ya sebelum mengalami pump keras lagi. Nah, kalau yang satu ini ya kita mengalami buying climax sampai 28.000 ya. Terus uptrust ini lebih tinggi dibandingkan buying climax. Sama seperti ini teman-teman ya, uptrust-nya lebih tinggi dari buying climax. Terus dari BC, dari buying climax jika kita kena rejection ya, automatic reaction-nya di sini, dump-nya yang terjadi. Terus di sini kita juga kena uptrust after distribution ya. Ini biasanya adalah resist yang lebih tinggi lagi daripada uptrust. Setelah itu kita menuju last point of supply. Last point of supply yang pertama itu ya ada di daerah support 27.500 ini. Sementara last point of supply yang kedua ini berada di support yang satu ini teman-teman ya, 27.000 awal untuk Bitcoin. Kalau misalkan kedua last point of supply tersebut terbreak ya, kalian bisa lihat di sini ya. Kita mengalami sign of weakness and then kita memasuki phase E untuk Bitcoin.
Dimana phase E ini adalah breakdown teman ya, breakdown menuju ke area level 25.000 untuk Bitcoin. Kalau misalkan ini break ya kita menuju ke yang kedua, kalau yang kedua break kita menuju ke phase E teman ya. Jadi sebenarnya harapan untuk Bitcoin yang terakhir adalah dari last point of supply yang pertama ini ya kita bisa kembali masuk lagi ke daerah uptrust after distribution ini teman ya. At least ya balik lagi ke level 28.8 ini akan menginvalidasi week of distribution yang kita alamin selama ini. Tapi kalau misalkan selama kita nggak bisa nge-reach 28.8 lagi by hari Senin maupun hari Selasa minggu depan, malah ternyata kita dibawa sideways lagi, ini kemungkinan besarnya kita akan mengikuti pattern week of distribution ini dan menuju ke last point of supply yang kedua, and eventually kalau misalkan udah menuju last point of supply yang kedua, most likely sekitar 70% adalah breakdown ke level 25.000 untuk Bitcoin. Jadi yang pertama dari pattern tersebut terlihat memang agak sedikit membentuk pattern week of distribution ya. Terus yang kedua bisa juga ini adalah descending triangle yang versi lebih besar ya teman-teman. Jadi kita gambarkan connecting line yang satu ini menjadi resist juga untuk Bitcoin ya. Maka terbentuklah descending triangle yang baru untuk Bitcoin. Dan sekali lagi untuk breakout dari descending triangle ini ya untuk kita bisa balik ke level 28.8 gitu. Jadi sebenarnya itu aja teman untuk Bitcoin ya. Ada chance bahwa pattern yang terjadi di tanggal 21 sampai 8 Februari ini terulang lagi di sini ya bisa juga gitu ya. Jadi sebenarnya gue bilang ya tergantung sama price action juga ya. Ini kan kita juga masuk lagi ke dalam descending triangle. And then yang terjadi breakdown ini juga sama descending triangle. Apakah kita akan breakdown juga atau tidak? Sebenarnya sih kemarin kita udah dikasih kesempatan bahwa kita udah breakout dari descending triangle ini. Dan gue berpikir juga oke, kali ini akan berbeda teman-teman ya. Descending sebelumnya ini kita gagal. Yang satu ini kita breakout, tetapi ya setelah breakout and retest tersebut ya, yang terjadi 1-2 hari belakangan ini nggak mensupport idea kita sebelumnya. Dimana ya seharusnya dari sini kita lanjut naik ke atas, itu bener-bener bullish banget untuk Bitcoin. Tetapi malah untuk sideways dan kembali masuk ke dalam daerah support lagi yaitu nggak bagus untuk Bitcoin gitu. Dan bisa dibilang ya masih mirip-mirip juga sama seperti di tanggal 45 Februari terjadi lagi di tanggal 45 April ini teman ya. Apalagi ini tanggalnya mirip-mirip ya. Ini sama-sama 45 April, ini 45 Februari gitu. Jadi ya paling itu aja teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu. Kalau menurut kalian kayak gimana? Maybe kalian punya pandangan pribadi masing-masing. Ya kalian bisa share strategi kalian melalui kolom komentar di bawah. Itu aja paling kalau menurut pandangan gue pribadi sendiri. Sekali lagi jangan ikut-ikutan. Tiap orang bisa memiliki strategi trading mereka masing-masing. Paling itu aja teman, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.